Selamat datang di channel Zona Horor, tempat di mana kegelapan dan ketakutan bertemu. Di sini, kami akan membawa Anda menyusuri lorong-lorong paling gelap, membuka misteri yang telah lama terkubur, dan mempertemukan Anda dengan makhluk yang hanya berani datang di malam hari. Siapkan diri Anda untuk merasakan ketegangan, karena apa yang Anda lihat mungkin bukan hanya sekadar bayangan. Mari kita mulai perjalanan Anda ke dalam kegelapan. Tonton sampai habis biar tidak gagal paham. Assalamualaikum, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Mari kita simak bersama-sama cerita ini yang akan membuat bulu kuduk kita merinding. Cerita ini fiktif belaka yang akan membawa kita pada kewaspadaan dalam kehidupan. Tonton video ini agar tidak gagal paham kebangkrutan Nunung dan godaan pesugihan. Nunung adalah seorang pengusaha sukses di bidang konveksi. Ia memulai bisnisnya dari nol bersama suaminya, Bayu. Awalnya, usaha mereka berkembang pesat. Pesanan datang dari berbagai kota. Bahkan mereka memiliki beberapa cabang toko di pusat perbelanjaan besar. Kehidupan mereka serba berkecukupan. Memiliki rumah mewah, mobil, dan bisa menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah terbaik. Namun, tanpa disadari, Nunung mulai terlena oleh kesuksesan. Ia mulai lebih sering berfoya-foya, membeli barang-barang mewah, dan sering berlibur ke luar negeri. Perlahan, bisnisnya mulai mengalami masalah keuangan. Bayu sempat memperingatkan Nunung agar lebih berhati-hati dalam mengatur keuangan, tetapi Nunung menganggap semuanya masih baik-baik saja. Hingga akhirnya, satu persatu toko mereka mengalami penurunan penjualan, beberapa kontrak bisnis dibatalkan, dan hutang mulai menumpuk. Puncaknya, salah satu cabang utama mereka bangkrut, menyebabkan mereka harus menutup beberapa usaha lainnya. Di saat kondisi keuangan semakin kritis, Nunung mulai mencari jalan pintas untuk kembali kaya raya. Tawaran menggiurkan. Dalam keputusasaannya, Nunung bertemu dengan seorang teman lamanya, Rini, yang konon berhasil kaya mendadak setelah mengalami kebangkrutan serupa. Rini memberikan saran agar Nunung menemui seseorang yang bisa membantu mengembalikan kejayaannya dalam waktu singkat. Kalau kamu mau cepat kaya lagi, ada cara yang lebih cepat dari kerja keras, kata Rini sambil tersenyum misterius. Nunung yang sudah hampir putus asa akhirnya setuju untuk menemui orang tersebut. Malam itu juga, Rini mengantarnya ke sebuah rumah tua di pinggiran kota. Rumah itu terlihat gelap dan menyeramkan. Di dalamnya, seorang pria tua dengan mata tajam menyambut mereka. Kalau kamu ingin kekayaanmu kembali, ada syarat yang harus dipenuhi, kata pria itu dengan suara berat. Nunung mendengarkan dengan seksama, hatinya berdebar. Ia tidak menyangka bahwa syarat yang diajukan sangat mengerikan, tumbal nyawa dari orang terdekatnya. Nunung duduk termenung di ruang tamunya yang gelap. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari, tetapi matanya enggan terpejam. Di kepalanya, suara pria tua itu terus terngiang, seakan menggoda dan menekan batinnya. Jika kau ingin kembali kaya, kau harus berani membayar harganya. Tumbal nyawa adalah kunci kekayaan abadi. Ia menggigil, bukan karena udara dingin, tetapi karena ketakutan yang mulai merayapi dirinya. Namun, di sisi lain, godaan itu begitu kuat. Suaminya, Bayu, tertidur pulas di kamar, sementara kedua anaknya berada di kamar sebelah. Nunung berjalan pelan menuju kamar anak bungsunya, Citra, yang baru berusia 5 tahun. Ia melihat wajah polos anaknya yang tertidur nyenyak, hatinya mencelos. Mungkinkah aku tega mengorbankan keluargaku demi kekayaan? Malam itu, teror pertama datang. Saat Nunung hendak kembali ke kamarnya, lampu di lorong tiba-tiba berkelip-kelip, lalu padam. Sekujur tubuhnya merinding. Langkah kakinya tercekat ketika ia mendengar suara bisikan dari belakang.
Nunung, Nunung, kau harus memilih. Jantungnya hampir berhenti berdetak. Ia berbalik, tetapi lorong itu kosong. Namun, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki cepat dari ujung lorong, seakan ada seseorang yang berlari ke arahnya. BRAKKK, pintu kamar Citra terbanting sendiri. Nunung berlari ke dalam kamar dan menemukan anaknya terbangun dengan mata terbelalak, tubuhnya menggigil ketakutan. "Ibu, ada yang duduk di pojok kamar tadi. Dia menatapku," isak Citra. Nunung menoleh ke sudut kamar. Kosong, tapi ia merasakan sesuatu, hawa dingin yang menyesakkan. Seolah-olah ada makhluk tak kasat mata yang bersembunyi di sana. Sejak malam itu, kejadian aneh semakin sering terjadi. Barang-barang di rumah berpindah tempat sendiri, suara-suara bisikan terdengar di malam hari, dan mimpi buruk menghantui mereka semua. Nunung merasa ada sesuatu yang membuntutinya, sesuatu yang tak kasat mata, tetapi nyata keberadaannya. Kebenaran yang terungkap Nunung tak tahan lagi. Ia merasa dirinya semakin terperangkap dalam ketakutan. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang pria tua itu. Dengan menyewa seorang penyelidik swasta, ia akhirnya mengetahui sesuatu yang mengejutkan. Pria tua itu bernama Ki Sulaiman, seorang dukun yang terkenal di kalangan orang-orang kaya yang ingin mendapatkan kekayaan instan. Namun, banyak dari kliennya yang justru menghilang atau mengalami kematian misterius. Salah satu korban pesugihan Ki Sulaiman adalah Rini sendiri. Nunung segera menemui Rini dan memaksanya untuk menceritakan kebenaran. Awalnya, Rini enggan berbicara, tetapi setelah didesak, akhirnya ia menangis dan mengakui segalanya. "Aku memang pernah kaya raya setelah melakukan pesugihan, tapi aku harus kehilangan suami dan anakku. Mereka mati satu persatu dalam kecelakaan yang aneh. Setelah itu, aku selalu dihantui oleh sesuatu yang mengerikan, makhluk yang menuntut lebih banyak nyawa." Nunung tertegun. Ia melihat ke wajah Rini yang pucat dan penuh ketakutan. Wanita itu sudah seperti bayangan dirinya sendiri, hidup dalam penyesalan dan teror tanpa akhir. Tiba-tiba, lampu di ruangan mereka berkedip-kedip. Dia ada di sini," jerit Rini, matanya menatap kosong ke sudut ruangan. Nunung berbalik. Ia tidak melihat apa-apa, tetapi tiba-tiba hawa dingin menusuk kulitnya. Suara bisikan kembali terdengar. "Nunung, waktumu hampir habis, pilihlah sekarang." Nunung berlari keluar dengan napas memburu. Ia tahu satu hal, jika ia tetap berada di jalan ini, ia tidak akan pernah bisa kembali. Jalan yang dipilih Nunung memutuskan untuk bertemu Ki Sulaiman sekali lagi, bukan untuk menerima tawarannya, tetapi untuk mengakhiri segalanya. Malam itu, ia datang ke rumah tua pria itu. "Aku tidak akan melakukan pesugihan," kata Nunung tegas. Ki Sulaiman menyipitkan matanya. "Kau menolak setelah sejauh ini? Tidak ada yang lebih berharga dari keluargaku. Aku lebih baik bangkrut daripada kehilangan mereka." Tiba-tiba, Ki Sulaiman tertawa keras. Suaranya bergema di seluruh ruangan. "Kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Kau sudah menarik perhatian mereka. Sekarang kau harus membayar harganya." Saat itu juga, ruangan menjadi gelap. Nunung merasakan angin dingin berhembus, membawa suara-suara bisikan mengerikan. Dari sudut ruangan, muncul sosok hitam dengan mata merah menyala. Makhluk itu melangkah mendekat, tangannya terulur ke arah Nunung. Nunung menggigil, tetapi ia menutup mata dan berdoa sekuat tenaga. "Tuhan, tolong selamatkan aku. Aku menolak pesugihan ini. Aku tidak ingin ini." Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar, dan angin kencang bertiup. Saat Nunung membuka mata, Ki Sulaiman terjatuh ke lantai, wajahnya ketakutan.
Makhluk hitam itu berteriak sebelum akhirnya menghilang dalam pusaran bayangan. Nunung berlari keluar dari rumah itu, bersumpah tidak akan pernah kembali. Sejak malam itu, teror berhenti. Namun, Nunung tahu bahwa ia telah membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Ia memilih keluarganya daripada kekayaan instan. Meski perjalanannya untuk membangun kembali bisnisnya sangat berat, ia menjalani semuanya dengan hati yang lebih tenang. Ia belajar dari kesalahannya dan berusaha menjadi orang yang lebih bijak. Dan yang paling penting, ia tidak pernah lagi tergoda oleh jalan pintas yang penuh kegelapan. Pada akhirnya, Nunung memilih keluarganya dibandingkan kekayaan instan. Ia sadar bahwa pesugihan bukanlah jalan keluar, melainkan pintu masuk ke kegelapan yang lebih besar. Tapi apakah kamu akan melakukan hal yang sama jika berada di posisinya? Tulis pendapatmu di komentar.